Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermiani Aziza Mutia dengan NIM F1G1250007 dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Jadi teman-teman, apa sih ekosistem itu? Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Di dalam ekosistem, semua komponen saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga tercipta keseimbangan alam. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan makhluk hidup lain dan juga lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, komponen ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah faktor-faktor tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Dalam ekosistem, makhluk hidup memiliki peran yang berbeda-beda. Berdasarkan perannya, makhluk hidup dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen adalah organisme yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, seperti hewan dan manusia. Sedangkan pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat-zat sederhana yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui proses makan dan dimakan. Sebagai contoh, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Apabila beberapa makanan saling berhubungan, maka akan membentuk jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti sawah, kolam ikan, taman, dan waduk. Keseimbangan ekosistem sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jika salah satu komponen dalam ekosistem terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Misalnya, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hilangnya habitat hewan, berkurangnya jumlah tumbuhan, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan berbagai organisme. Oleh karena itu, sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, melakukan penghijauan, menghemat penggunaan air, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga ekosistem, kita turut menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan di masa depan. Sebagai kesimpulan, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem terdapat produsen, konsumen, dan pengurai yang saling berinteraksi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Keseimbangan ekosistem harus dijaga agar kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung dengan baik. Sekian penjelasan mengenai ekosistem.